Manajemen juga dengan teman-teman dari Satlantas. Mana toh yang sering contoh dulu ada satu segmen jalan wates itu di KM 8 kalau antara KM 5 dan KM itu sering sekali terjadi kecelakaan, kemudian yuk kita rekayasa bareng. Oh ternyata setelah dikasih water barrier mulai ada penurunan yang signifikan. Itu bagian dari cara kita sebisa mungkin itu, itu tidak terjadi kecelakaan. Kalaupun terjadi kecelakaan, harapannya tingkat fatalitasnya tidak tinggi. KNI TV dimanapun Anda berada, senang sekali saat ini saya bisa berinteraksi dengan kalian semua. Pagi ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, ya. Pak Arif. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk bincang-bincang mengenai peringatan Hari Perhubungan Nasional yang ke-53. Sejauh mana kegiatan kemarin itu dilaksanakan khususnya di Perhubungan Kabupaten Sleman. Oke, terima kasih teman-teman pemirsa TV semua yang tentunya kami hormati, kami cintai. Harhubnas tahun ini, tahun 2024, mengambil tema Transportasi Maju Indonesia Baru. Ini konteksnya dengan rencana IKN akan digunakan sebagai ibu kota baru. Kemudian di sana sudah beberapa waktu yang lalu sudah dikembangkan transportasi yang barangkali di Indonesia belum ada, kayak yang kereta yang beberapa waktu yang lalu diuji cobakan Pak Menteri Perhubungan. Ya. Juga kemungkinan juga akan digunakan moda-moda transportasi yang tentunya pasti terintegrasi. Ya. Gitu. Karena memang keinginan atau tagline yang tahun ini harapannya ada integrasi moda transportasi termasuk juga di wilayah lokal DIY. Di DIY sendiri Bantul, Kota dan Sleman sekarang sudah ada Trans Jogja, ada Teman Bus dan sebagainya. Bahkan di wilayah Sleman yang di barat sampai di Terminal Belut, Godean, kemudian di utara sampai Terminal Pakem, yang di timur sampai Terminal Prambanan, dan pusatnya di Terminal Condong Catur. Nah, kebetulan 3 terminal yang saya sebutkan terakhir tadi itu posisinya menjadi terminal tipe C atau yang menjadi kewenangan Kabupaten Sleman. Tugas kita mengintegrasikan moda transportasi yang ada di lokal. Memang untuk angkutan pedesaan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman masih belum belum bisa mensupport keberadaan. Tapi sudah ada ya? Sudah ada, di Prambanan itu masih ada 4 armada, kemudian yang di Pakem juga masih ada 4 armada, kemudian di Terengjombor sampai Tempel juga kemudian lewat di Komplek Pemkab juga ada angkutan, ada trayek yang di situ. Dalam rangka memperingati Harhubnas ini kita juga berkolaborasi, ada kegiatan yang bersama dengan unsur kepolisian maupun instansi yang lain. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Jumat tanggal 6 September 2 minggu yang lalu, kita melakukan bersih-bersih rambu maupun penghalang apil. Ranting-ranting pohon. Nah, ranting-ranting pohon itu kan seperti di Simpang 4 Beran, ternyata ada juga yang pas trafficnya itu ketutup daun-daun ranting pohon, sehingga banyak pengendara yang tidak mengetahui kalau itu posisinya ada apil di situ. Demikian juga ada yang ketutup
kayak iklan-iklan inilah apa yang ditempel, biasanya ditempel di besi dan sebagainya. Itu beberapa waktu yang lalu kita sisir, termasuk rambu-rambu yang ada halte yang mohon maaf ada yang dicoret-coret. Itu yang kemudian kita lakukan upaya-upaya kebersihan dan sebagainya. Di samping itu untuk skala DIY juga diselenggarakan yang sifatnya kegiatan-kegiatan olahraga, kemudian having fun lah, ada yang Babarsari Run, kemudian ada lomba sepak bola, lomba catur, tenis meja dan sebagainya. Dan kemarin puncaknya hari Selasa tanggal 17 September dilakukan upacara peringatan Harbolnas yang dipusatkan di lapangan Trirenggo Bantul. Itu Mas, kira-kira kegiatan Harbolnas. Kemudian ini sifatnya kan seremonial, hanya peringatan, tetapi ada harapan yang pengen kami sampaikan kepada pemirsa semua. Harus dipahami bahwa semakin lama di DIY, terutama di Sleman lah, barangkali angka kendaraan, jumlah kendaraannya kan rasanya itu kok sekarang ini yang mau saya tanyakan ke Bapak, ya. Dalam arti persoalan apa ya, perhubungan lalu lintas ini kan yang menjadi persoalan kan seperti saat ini angka kecelakaan masih cukup tinggi. Betul. Kemudian apa, kendaraan sepeda motor semakin banyak. Ya. Kemudian satu lagi Pak, budaya tertib lalu lintas di masyarakat kita itu masih kurang. Mungkin ada upaya-upaya dari Dishub Sleman gitu. Dari aspek angka kecelakaan. Atau tadi pas tadi mungkin menyambung nanti. Saya sempat mensub ada bus sekolah itu dioperasionalkan atau? Itu yang nanti kira-kira bulan Oktober akan kita launching. Kemarin baru kita bahas dari aspek rute dan sebagainya. Kan yang mau dilewati itu mana, kan sifatnya baru uji coba. Jadi nanti yang ke persoalan lalu lintas dulu aja. Kalau lalu lintas ya dari pertumbuhan kendaraan di DIY itu kan hampir pertambahannya ya berdasarkan data itu kira-kira kan pertambahan per tahun itu hampir di kisaran 7%. Kalau di Sleman? Nah, itu kan hitungannya DIY kan statistiknya seperti itu ya. Artinya jalannya nggak tambah panjang, nggak tambah lebar, tapi jumlah kendaraan penggunanya bertambah. Maka yang perlu kami tekankan kepada semuanya kan berarti kita harus berbagi, berbagi ruang. Berbagi ruang itu berarti kita harus menyadari bahwa jalan yang kita pakai itu bisa dipakai juga orang pejalan kaki, bisa yang bersepeda, bisa yang pakai sepeda motor, ada kendaraan roda 4. Maka guna menekan angka laka di Sleman, ya kita harus patuh. Ada rambu, ada marka dan sebagainya itu untuk kita patuhi bersama. Itu ya. Kemudian kecepatan ini juga masih tinggi lah, masih tinggi ya. Untuk jalan kabupaten sebenarnya terutama jalan-jalan yang lurus itu. Nah, betul. Dan itu sebenarnya angka laka itu banyak terjadi jalan lurus. Jalan lurus, jalannya baik dan sebagainya. Sehingga ada di masyarakat sekarang muncul kemudian inisiatif bersurat ke kami untuk diadakan forum lalu lintas untuk pembatas kecepatan dan sebagainya. Karena mungkin juga ini jalannya tadi halus kok malah tadi banter-banter dan sebagainya, sehingga mengkhawatirkan untuk supaya tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya, ada pembatas. Kalau dari aspek statistik, sebenarnya angka kecelakaan di Sleman trennya sudah menurun ya. Tahun 2022 itu 2.571 kejadian. Kemudian 2023 2.133. Nah,
ini sampai Agustus itu data yang kami peroleh kira-kira baru sekitar 1.500-an. Tapi bukan Agustus 2004 ya? Agustus 2004. Nah, itu di angka 1.500. Mudah-mudahan sampai akhir tahun tidak menyentuh sampai di angka 2.000. Dan itu kan di apa ya? Usia-usia yang paling banyak mengalami musibah kecelakaan itu di usia 15 sampai 24. Ini usia-usia menurut kami usia-usia produktif, sehingga program kami pun mengedukasinya juga di kelompok sasaran. Kami sudah Juli kemarin bekerja sama dengan anak-anak SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Sleman, walaupun setiap sekolah sekitar ada yang 5 sampai, tapi harapannya itu nanti sebagai influencer bagi lingkungan mereka ya. Itu kita adakan hari Minggu kalau tidak salah pertemuan di kegiatan kami Car Free Day, sekaligus kemudian kampanye sosialisasi tertib lalu lintas di Simpang Tenggung. Kemudian Juli Agustus kami juga melakukan edukasi untuk anak-anak SD. Di Cangkringan itu ada 10 sekolahan yang kita sasar. Kemarin di Segan itu bulan Agustus itu 7. Itu ini generasi calon anak-anak eman-eman lah, jangan sampai ternyata kan temuan di lapangan anak usia SD itu juga ada yang sudah menggunakan sepeda motor. Ini kan juga mengkhawatirkan betul, aspek emosionalnya masih belum, kehati-hatiannya masih kurang. Sehingga harapan kami orang tua juga ikut ikut mengendalikan. Kalau memang itu anak SD, SMP harus diantar dan sebagainya. Itu dan kecelakaan yang ada di Kabupaten Sleman itu sebenarnya yang menduduki 3 teratas lah. Tiga teratas itu yang pertama itu searah, kemudian yang kedua berlawan arah, dan yang ketiga adalah yang persimpangan itu. Nyebrang itu ya. Orang keluar dari gang, kemudian mungkin di Jogja ada mak keluar, nggak melihat, kanan kiri langsung masuk. Itu yang sering terjadi, itu seperti itu yang untuk sehingga tadi ada beberapa yang sifatnya edukatif kita lakukan dengan kampanye keselamatan, yang sifatnya manajemen tadi harus ada pembatas kecepatan dan sebagainya. Manajemen juga dengan teman-teman dari Satlantas. Mana toh yang sering, contoh dulu ada satu segmen Jalan Wates itu di KM 8 kalau antara KM 5 dan KM itu sering sekali terjadi kecelakaan. Kemudian yuk kita rekayasa bareng. Ternyata setelah dikasih weather barrier mulai ada penurunan yang signifikan. Itu bagian dari cara kita sebisa mungkin itu, itu tidak terjadi kecelakaan. Kalaupun terjadi kecelakaan, harapannya tingkat fatalitasnya tidak tinggi. Itu yang menjadi concern kami. Sehingga salah satunya nanti di sekitar bulan Oktober kami akan uji coba untuk mengoperasionalkan bis sekolah. Bis sekolah, Sekolah itu ada 2, satu di sini, satunya di BKAD. Nanti tentunya akan dipilihkan jalur yang kira-kira sepanjang jalur itu banyak sekolahnya, sehingga nanti penggunanya harapannya mengurangi anak-anak. Karena transportasi umum itu sangat signifikan sekali mengurangi angka kecelakaan. Iya. Itu kalau harapannya kalau orang kembali mau ke transportasi umum seneng banget kan. Satu ruang jalan, anggap saja kalau kita gunakan untuk pakai sepeda motor sendirian 20 orang atau 25 orang lah, ini kan mungkin butuh ruang berapa meter. Ini kan bisa dijadikan dalam satu belum yang mungkin pakai kendaraan roda 4 yang badannya mungkin lebih gede. Kalau itu hanya digunakan 1-2 orang, ini kan lebih efisien kalau itu menggunakan transportasi umum. Memang
masih diakui untuk konektivitasnya. Ini warga rumahnya di sini, jalurnya ada di sini. Ini belum banyak yang mengumpan untuk bis trans ini. Ini yang mudah-mudahan ke depan kami bisa menjadi sebuah kebijakan Pemkab untuk memperbanyak lagi bisa disebut sebagai feeder ya, pengumpan untuk transportasi yang sudah terbentuk. Sebenarnya sudah sudah ada Pakem, ada Prambanan, ada di pusat Condong Catur, tinggal mengintegrasikan itu. Jadi nanti mungkin orang tua jemputnya di situ aja. Nah betul, nggak sampai, nggak harus jauh, umpamanya saya dari perumahan ini tinggal, jalurnya sini, tinggal antar sini. Tapi kan pasti masyarakat butuh kepastian, ini jarak waktu tempuh, kemudian jarak antar bis dengan bis berikutnya itu berapa menit kan, itu sebenarnya kalau Transjogja sudah ada ininya, sudah ada schedule-nya jarak antara bis satu dengan bis lainnya. Kemudian titik-titik dia ngedrop itu ada, udah ada, asalkan ada rambu teman bus, lah itu biasanya tempat itu. Itu yang saya kira dari aspek harapan kita memang utamanya keselamatan transportasi, kemudian meminimalkan angka fasilitas. Sehingga ada beberapa program kita yang bahkan kayak cek bis wisata, cek jeep rutin, kalau rutin ya cek yang di jeep yang off-road itu ya? Ya, jeep yang untuk jeep wisata yang di wilayah lereng Merapi maupun yang di Breksi, kita lakukan pengecekan secara rutin. Karena itu bahkan ada kita tempeli stiker, kalau dia lolos ya hijau, kalau dia nggak layak dioperasikan ya kasih merah, sampai ada perbaikan terhadap komponen yang menyebabkan dalam arti cek ke sini itu gratis. Kita enggak, kita yang ke sana. Kita yang ke sana. Gitu. Kalau ini kan memang kendaraan wajib uji. Iya. Ini pun sekarang kan sudah gratis mulai tahun 2024. Iya. Udah gratis untuk cek fisik kendaraan, gratis sejak tanggal 1 Januari 2024. Ini sekaligus sebagai sosialisasi bagi pemilik kendaraan, angkutan barang maupun orang. Ya mungkin disampaikan aja, Mas. Iya, angkutan orang maupun barang untuk melakukan uji berkala 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Harapannya dari aspek kendaraan, fisik kendaraan lolos. Karena potensi terjadinya kecelakaan kan bisa jadi dari kendaraannya, bisa jadi orangnya, bisa jadi jalannya, bisa jadi faktor lingkungan bisa cuaca dan sebagainya. Nah, kami ketugasannya kendaraan yang berkeselamatan, ya lewatnya uji kendaraan itu. Di samping termasuk kan uji emisi, supaya kita berkontribusi nggak bikin tambah polusi. Demikian juga yang sini juga dilengkapi uji emisi, Mas. Ada, Pak. Gitu. Pertama itu malah uji emisi. Uji emisi. Emisi dan sebagainya. Termasuk yang jeep itu mungkin yang di lereng Merapi sekitar 1.600-an lah, 1.600. Kita sampai bulan ini kalau di atas 1.000 lah. Kalau dari Disub datang ke sana itu membawa peralatan atau gimana? Yang kita cek itu kan fisik, tidak sampai di emisinya. Hanya remnya, rem, kemudian setir, ban, sama handrem. Gitu. Jadi kayak contoh tadi yang nggak lolos itu apa? Handremnya nggak ada, selang minyak remnya nggak bocor, nah itu harus ganti dulu, karena itu membahayakan baik drivernya maupun penggunanya. Demikian juga yang untuk bis wisata, yang untuk outing class, anak-anak sekolah yang mau ke. Kalau orang umum juga misalnya saat ini PKK mana? Silakan. Tapi saat ini yang banyak menggunakan jasa penguji kendaraan kita itu
dari sekolah. Oh. Karena memang dari Dinas Pendidikan mensyaratkan kalau ada sekolah yang mau belajar di luar atau outing class lah istilahnya. Oh, berarti itu maksudnya begini Mas, misalnya saya PKK mana, bersurat ke, aku mau naik bis yang dijamin keselamatannya, gitu. Terus monggo minta yang dicekkan gitu. Nah, oh gitu. Jadi tadi dari masyarakat sendiri yang ya gitu. harapannya kan sebenarnya dari aplikasi Mitra Darat itu kita bisa cek sendiri kok, kita bisa mandiri. Contoh kita mau piknik nih besok hari mungkin bulan depan pakai bis ini, cek saja plat nomornya, plat nomor yang mau masukkan di aplikasi Mitra Darat A B DE umpamanya, cek dia sudah punya cek fisik atau sudah masa berlaku kirnya masih berlaku atau tidak. Kalau dia jasa pariwisata ini punya izin pariwisata atau tidak. Di aplikasi itu bisa dan itu umum asalkan bisa download Mitra Darat, bisa cek siapapun. Jadi tidak. Sehingga kita masyarakat jangan sampai waduh kadung nyewa ternyata ini kirnya mati. Iya. Nah, itu kan membahayakan karena ini kendaraan juga menjadi salah satu faktor. Itu. Kalau dari sekolah ini bahkan kalau Sleman itu sejak 2003 sampai sekarang itu kita sudah melakukan upaya, itu bagian upaya mitigasi ya. Mitigasi dari aspek fisiknya. Termasuk kita cek betul supir yang ditugaskan itu mempunyai kelengkapan atau sedang narkoba atau enggak gitu ya. Kalau itu kan sampai ke mungkin bukan tupoksi kami, tetapi SIM dan sebagainya kan bisa kita cek, oh ini punya SIM, kemudian kendaraannya ada kirnya masih berlaku dan sebagainya. Kalau enggak lolos ya udah minta ganti bis. Jadi jangan sampai kita melepas kendaraan yang diragukan diragukan. Pokoknya tadi yang sering itu kan remnya bocor itu kan yang membahayakan itu. Yang hampir 20 tahun lebih lah sampai sekarang masih kita lakukan. Dan itu petugas yang kita kirimkan adalah petugas yang punya kompetensi penguji kendaraan. Jadi, fungsional penguji kendaraan yang biasanya ini. Jadi 1 jam sebelum bus itu berangkat. Gitu. Umpamanya kumpulnya jam 7, berarti jam 6 kami udah cek di situ. Itu kira-kira bagian dari yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan potensi-potensinya bisa berkurang, mitigasi potensi terjadinya laka dari penyebab kendaraannya bisa diminimalisir. Iya, terima kasih Pak. Teman satu lagi ini terkait dengan hotline, mungkin istilahnya melayani aduan masyarakat. Oke, kami ini kan biasanya penonton di YouTube dan sebagainya itu ada di medsos mesti senang. Nah, silakan nanti buka di Instagramnya Perhubungan Sleman. Iya, Instagram. Perhubungan Sleman nanti ada aduan tentang PJU, di situ nomornya, hotline-nya berapa. Kemudian aduan tentang parkir berapa. Kan kalau kami sering mendapatkan informasi kan dapatnya saya bisa dari lapor Sleman, dari media sosial dan sebagainya. Oh ini jukirnya kok umpamanya dia menerapkan narik retribusinya kok melebihi. Nah itu nanti akan kita tindak lanjuti mana dan sebagainya supaya itu kami kan harus menjaga ini aturannya sepeda motor 2.000 kalau di tempat parkir, kemudian kok ada yang minta 3.000. Nah ini kalau kami tidak mendapatkan informasi itu kan sehingga nanti di mana dan sebagainya
Karena di punggung rompinya itu sebenarnya ada nomor aduannya. Di sini ada nama, nomor rompi ya, nomor rompi jukir yang artinya dia sudah terregistrasi, terdaftar di tempat kami, itu di nomor punggungnya itu nomor WA. Sehingga nanti kalau kan umpamanya jalan X, depan toko X, supaya nanti kami itu menegurnya bisa langsung kepada yang bersangkutan. Jangan sampai kemudian ini ulah 1-2 orang, kemudian seluruh orang yang bekerja mungkin dengan sudah sesuai mendapatkan dampak ketidak teman yang lain gitu ya. Ini bagian sehingga nomor punggung ini depan toko apa itu kan di daftar kami sudah ada. Ini toko ini yang supirnya ini dan sebagainya itu. Kira-kira itu. Terus tempo hari saya melihat di daerah Wonokerto ya, jadi di sana ada jalan-jalan itu warga itu menolak itu truk-truk pengangkut material itu di pinggir jalan ada protes warga itu. Di situ katanya ribuan mungkin nggak ribuan sih, menurut saya paling ratusan tapi 24 jam. Jadi di situ mungkin dari pihak Dishub sudah rekayasa lalu lintas. Itu bukan jalan tambang itu. Itu jalan kabupaten, tetapi kalau tidak salah itu pada saat kita lakukan pengecekan karena jalan yang di wilayah Magelang itu diperbaiki. Kemudian lewat. Kebetulan juga kalau sekarang karena ada pekerjaan gorong-gorong mungkin juga kemudian tidak bisa dilewati lagi karena ada pekerjaan, kalau tidak salah ada 3 pekerjaan gorong-gorong di antara Sedukan ke wilayah atas. Jadi pihak Dishub sudah merekayasa lalu lintas. Kalau mereka itu memang jalurnya lewatnya situ. Jalurnya situ, hanya kita kan kemarin kan ada aduannya karena bleduk kalau tidak salah. Berdebu sehingga ada yang dari BPBD kalau tidak salah, BPBD itu atau dari DLH menerjunkan truk tangki dan sebagainya. Ya karena kemungkinan mencuatnya mungkin pas musim kemarau kemarin. Betul. Itu ya sama dengan yang waktu di Prambanan atas itu juga. Ya musimnya kalau musim seperti ini kan berdebu, harusnya kalau tata cara pengangkutan itu kan ada penutupnya itu. Tapi kalau ada angin sedikit kan juga terkadang butiran-butirnya itu bisa gogrok ya bahasa Jawanya itu. Mungkin terakhir Mas, apa yang mau disampaikan ke masyarakat luas? Kalau saya dari aspek keselamatan transportasi, tentu harapan kami pada warga Sleman maupun pengguna jalan di wilayah Sleman untuk selalu berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu yang sudah ada. Itu kemudian kelengkapan kendaraan harus menjadi helm, kemudian sebisa mungkin menggunakan sepatu dan sebagainya, itu bagian dari cara kita berkendaraan yang berkeselamatan. Itu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bareng harus menyadari bahwa perkembangan jalan selalu terlambat dari perkembangan jumlah kendaraannya, sehingga hanya dengan manajemen yang bisa kita lakukan. Termasuk kalau mungkin di kota-kota besar sudah sampai penggunaan ganjil genap, 3-in-1 dan sebagainya. Kalau di wilayah kita kan masih belum, dan itu sebenarnya titik-titik kemacetan khususnya hanya di wilayah Depok lah, itu masih menjadi, karena memang di sana menjadi pusat pusat perdagangan sekaligus pusat pendidikan, sehingga jumlah pengguna
kendaraannya sangat tinggi. Itu sehingga harapan kami dengan cara berhati-hati mudah-mudahan laka lantas menurun. Demikian juga kepada para orang tua harus greteh terhadap anak-anaknya yang masih belum berusia 17, belum punya SIM, untuk tidak melepas kendaraannya. Jangan sampai kemudian menyesal di kemudian hari. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas. Pemirsa semua, inilah bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Yang jelas persoalan transportasi ini tadi ada soal kecelakaan, kemudian soal pertumbuhan pengendara, kemudian tertib lalu lintas, itu menuntut tanggung jawab bersama ya. Betul. Jadi masyarakat, ya. Tanggung jawab masyarakat semua. Mari kita sebagai masyarakat luas kita dukung program kinerja dari Dinas Perhubungan dengan kita sebagai masyarakat ya patuhi lalu lintas, kemudian mempunyai budaya tertib, jangan sampai buang sampah sembarangan seperti itu. Itu, makasih Pak Kepala. Sama-sama. Semoga nanti ke depan Sleman semakin tertib lalu lintasnya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih.